Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan tugas etika profesi yang berjudul Analisa Etika Profesi dalam Bidang Informatika. Di sini nama kelompoknya ada saya sendiri, Ahmad Badar dengan NIM 061, Tito Ridwan dengan NIM 055, Roland Firmansyah dengan NIM 069, dan Rizky Yanuar dengan NIM 062. Isu yang menarik berkaitan dengan profesi informatika. Yang pertama, ada kecanduan teknologi dan gangguan digital. Yang kedua, bias algoritma dan diskriminasi. Satu, kecanduan teknologi dan gangguan digital. Isu kecanduan teknologi dan gangguan digital mengacu pada kecenderungan seseorang untuk menjadi terlalu bergantung pada perangkat elektronik dan aktivitas online, seperti smartphone, media sosial, game online, atau aplikasi digital lainnya. Gangguan digital mengacu pada gangguan kesehatan mental, konsentrasi yang buruk, dan penurunan produktivitas karena gangguan teknologi. Kaitan dengan praktek dan tanggung jawab dalam profesi informatika. Dalam profesi informatika, para profesional memiliki tanggung jawab untuk memahami dampak teknologi terhadap individu dan masyarakat. Mereka harus mempertimbangkan etika dalam mengembangkan produk dan layanan digital dan memastikan bahwa teknologi tidak dirancang dan diterapkan untuk memperburuk masalah kecanduan dan gangguan digital. Profesional harus mengadvokasi penggunaan yang bertanggung jawab dan membantu mengembangkan solusi yang mempromosikan penggunaan teknologi yang seimbang dan sehat. Implikasi etis. Implikasi etis dari masalah kecanduan teknologi dan gangguan digital adalah pentingnya menghormati kesejahteraan individu dan masyarakat. Profesional informatika harus berusaha untuk menghindari manipulasi atau pembuatan produk dan layanan yang dirancang untuk membuat ketagihan. Mereka harus mengutamakan kepentingan pengguna, membangun sistem yang mempromosikan penggunaan yang sehat, dan menyediakan fitur yang membantu mengatur waktu penggunaan, membatasi gangguan, dan mendorong pelepasan yang sehat dari teknologi. Potensi dampak terhadap individu, masyarakat, dan lingkungan. Dalam dampak individu, kecanduan teknologi dapat berdampak negatif terhadap kesehatan mental, mengganggu hubungan, dan mengurangi produktivitas pribadi. Individu mungkin mengalami kesulitan mengatur waktu dengan teknologi dan mengalami gangguan tidur, kecemasan, atau depresi sebagai akibatnya. Dampak pada masyarakat, kecanduan teknologi mempengaruhi kualitas interaksi sosial dan mengurangi partisipasi dalam kegiatan praktis. Hal ini dapat mempengaruhi hubungan keluarga, pergaulan, dan kehidupan sosial secara umum. Dampak pada lingkungan, kebisingan digital terus-menerus meningkatkan konsumsi energi dan berdampak negatif terhadap lingkungan melalui peningkatan konsumsi daya, peningkatan limbah elektronik, dan penggunaan sumber daya yang lebih besar dalam produksi dan pemeliharaan teknologi. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Solusi dan rekomendasi. Yang pertama ada kesadaran dan pendidikan. Kedua, pengembangan produk yang ramah pengguna. Tiga, terapkan fitur manajemen waktu. Keempat, mempromosikan penggunaan yang sehat. Kelima, etika desain dan pemasaran. Kesadaran dan pendidikan. Meningkatkan kesadaran akan efek negatif dari kecanduan teknologi dan gangguan digital melalui acara sosial, lokal karya, dan materi pendidikan. Pendidikan pengguna tentang penggunaan yang bertanggung jawab dan promosi literasi digital. Pengembangan produk yang ramah pengguna. Mengutamakan kesejahteraan pengguna melalui desain antarmuka yang intuitif, pengaturan waktu penggunaan yang dapat disesuaikan, pengingat interupsi, dan melibatkan pengguna dalam fase pengembangan produk. Terapkan fitur manajemen waktu.
Integrasikan fitur manajemen waktu ke dalam perangkat dan aplikasi seperti penyetel waktu layar terbatas, pengingat waktu penggunaan, dan mode jangan ganggu untuk membantu pengguna mengatur waktu mereka dengan lebih efektif. Kemudian mempromosikan penggunaan yang sehat, bekerja sama dengan institusi pendidikan, keluarga, dan organisasi komunitas untuk mempromosikan penggunaan teknologi yang sehat melalui lokakarya, program kesadaran, pedoman penggunaan yang sehat, dan menciptakan lingkungan yang mendorong aktivitas offline dan interaksi sosial. Etika desain dan pemasaran mengadopsi pendekatan etis untuk desain dan pemasaran produk teknologi, menghindari manipulasi psikologis, dan memberikan informasi yang jujur dan transparan kepada pengguna tentang dampak penggunaan teknologi. Selanjutnya, bias algoritma dan diskriminasi. Next, isu algoritma pengambilan keputusan memiliki kecenderungan untuk menghasilkan hasil yang bias atau rawan diskriminasi. Umumnya dikenal sebagai bias dan diskriminasi algoritma. Algoritma semacam itu bergantung pada data yang disimpan, dan jika informasi itu tidak representatif atau parsial, hasilnya dapat mengarah pada kesimpulan yang tidak adil atau memperkuat kesenjangan sosial yang masih ada. Kaitan dengan praktek dan tanggung jawab dalam profesi informatika, mengatasi bias algoritma dan menghentikan diskriminasi dalam pengembangan dan aplikasi teknologi adalah tugas penting para profesional informatika. Mereka memiliki kewajiban besar untuk menghindari, memperparah, dan memperbesar kesenjangan sosiologis, ras, gender, atau etnis saat ini melalui algoritma yang berpotensi bermasalah. Selain itu, pemanfaatan algoritma yang adil, transparan, dan akuntabel harus dipertimbangkan dalam kasus apapun yang menghadirkan konsekuensi signifikan bagi individu dan masyarakat. Implikasi etis penggunaan teknologi ini saat ini mempengaruhi implikasi etis dipertimbangkan saat membuat algoritma. Profesional informatika harus mengingat prinsip kesetaraan, non-diskriminasi, dan keadilan saat mereka merancang algoritma. Algoritma yang dikembangkan oleh mereka harus didasarkan pada logika dan bukan pada atribut pribadi seperti ras, jenis kelamin, agama, atau orientasi seksual yang berada di bawah perlindungan hukum. Tak perlu dikatakan bahwa fokus mereka harus pada mengidentifikasi dan menyelesaikan algoritma yang bias. Ada beberapa potensi dampak terhadap individu, masyarakat, dan lingkungan. Yang pertama, individu. Bias algoritma dan diskriminasi dapat mengakibatkan ketidakadilan, ketidaksamaan akses, dan pengabaian hak-hak individu dalam berbagai konteks, termasuk dalam perekrutan tenaga kerja, perumahan, sistem keadilan pidana, dan penilaian kredit. Yang kedua, masyarakat. Ketimpangan sosial dapat diperburuk oleh ketidakadilan yang dihasilkan oleh algoritma. Hal ini dapat menyebabkan akses yang tidak merata ke layanan penting, pendidikan, pekerjaan, atau kebebasan dasar. Yang ketiga, lingkungan. Mengembangkan algoritma yang mempertimbangkan dampak lingkungan dan berkelanjutan sangat penting karena bias algoritmik bahkan dapat mempengaruhi lingkungan. Ketika sistem transportasi yang digerakkan oleh algoritma mendukung kendaraan pribadi, hal itu dapat mengakibatkan kemacetan dan polusi yang meningkat. Selanjutnya, Kemudian ada solusi dan rekomendasi. Pertama, ada pengumpulan data yang representatif. Kedua, ada pemantauan dan evaluasi rutin. Ketiga, ada penyusunan pedoman etis. Keempat, transparansi dan keterbukaan. Dan terakhir, ada diversitas tim pengembang. Pengumpulan data yang representatif. Memastikan penggunaan data yang mencerminkan keragaman populasi secara representatif dalam melatih algoritma untuk menghindari bias yang mungkin terjadi. Next.
Pemantauan dan evaluasi rutin. Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap kinerja algoritma untuk mendeteksi kemungkinan bias atau diskriminasi dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan. Penyusunan pedoman etis. Membuat pedoman etis yang jelas untuk pengembangan dan implementasi algoritma, termasuk prinsip keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi, dan memastikan kepatuhan terhadap pedoman tersebut. Transparansi dan keterbukaan. Memastikan bahwa proses pengambilan keputusan oleh algoritma dapat dijelaskan dan dipahami dengan dokumentasi yang jelas tentang cara kerja algoritma, faktor yang dipertimbangkan, dan mekanisme pengambilan keputusan. Diversitas tim pengembang. Mendorong keberagaman dalam tim pengembang dengan melibatkan orang dengan latar belakang yang beragam untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas dan mengidentifikasi bias yang terlewatkan, serta melibatkan ahli domain dan pihak yang terkena dampak. Sekian penjelasan isu dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.